Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada 'alaina as-salata fi kulli yawmin 5 awqat. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul kainat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul makhluqat. Usalli wa usallimu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil bariyat wa muayyadi bil mu'jizat wa sahibis syafa'at wa ala alihi wa ashabihi nabiyil khairat wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil zuhuril hasanat minas sayyi'at. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tma'nantum faqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mal as-salatu fi awwali waqtiha. Rawahul Hakim. Al-hadis sadaqallah wa balagha Rasulullah au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama yang saya hormati, yang saya muliakan, DKM atau Takmir, pengurus Masjid Jami Al-Ittihad, Bapak Ustadz Rajali dan rekan-rekan pengurus, para sesepuh, para asatid, bapak-bapak sekalian, baik dari perumahan Grand Taman Sari Residen maupun rekan-rekan yang dari perumahan Mustika Gandaria yang hadir malam hari ini, yang senantiasa menopang, mendorong, ikut meramaikan pengajian malam Rabu. Terima kasih yang semuanya saya hormati. Alhamdulillah, walhamdulillah, sumalhamdulillah. Setelah malam Rabu yang lalu, malam tahun baru Masehi kita ngaji, malam ini pun alhamdulillah cuacanya lebih mendukung, lebih cerah. Alhamdulillah kita bisa insyaallah ngaji lagi, melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan bertambah lagi ilmu, pengetahuan dan wawasan kita tentang fikih kita terutama, dan mudah-mudahan ibadah kita lebih baik dan semua ibadah kita sah dan semuanya dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan selamanya kepada junjungan alam paduka mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para tabi'in. Baik para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tanpa basa-basi, tanpa berpanjang kata, mari kita lanjutkan kajian fikih kita, kitab Tausyih Syarah Fathul Qarib. Terakhir kita membahas tentang bagaimana hukum salat yang 5 waktu, yang wajib itu hanya 5 waktu. Nah, terakhir as-salatul mafrudatu khamsun, bahwa salat yang 5 waktu itu ada 5. Kita lanjutkan. Qala musannif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, nafa'na bihi wa bi ulumihi kama nafa'allahu ta'ala bi asli. Yajibu kullun
minha bi awwalil waqti wujuban muwassa'a ila ayyabqa minal waqti ma yasauha fayadiku hina izin. Yang artinya setelah disebutkan bahwa sholat yang wajib itu ada 5 waktu, maka wajib dari yang 5 tadi bi awalil waktu, dengan awal waktu, wujuban muwassa'an, wajib yang diberi keleluasaan, ila ayyabqa minal waktu, sampai batas tersisa minal waktu, dari waktu ma yasa'uha, apa yang masih bisa leluasa dia melakukan sholat tersebut. Fayadiku hina izin, maka kemudian sempitlah waktunya kalau sudah mendekati akhir. Artinya begini para jamaah sekalian, intinya sholat itu wajib dilaksanakan di dalam waktunya, mau di awal waktu, mau di tengah waktu, mau di akhir waktu. Yang wajib itu sholat dilaksanakan masih di dalam waktunya. Kalau sebelum waktunya itu tidak sah sholat. Kalau sesudah lewat waktunya, maka itu disebutnya qada. Seperti itu. Kalau dibagi-bagi waktu-waktu sholat itu, ada yang disebut dengan waktu fadilah. Waktu fadilah itu waktu yang utama. Kapan itu waktu yang paling utama sholat yang 5 waktu? Yaitu di awal waktu. Kira-kira setelah melakukan azan, kemudian wudu, berpakaian, sholat qobliyah, dan makan. Itu seperti itu, dalam kitab fikih seperti itu. Masih batas waktu, masih kategori awal waktu itu, ukuran kira-kira azan, wudu, kemudian berpakaian, kemudian sholat qobliyah, kemudian makan. Itu masih dalam batas sholat di awal waktu. Ada makannya ini, makan yang lama ini. Artinya bukan berarti kalau mau sholat makan dulu, enggak. Kalaupun mau sholat itu makan dulu, pantas Nabi mengatakan la sholata bihadrati ti'am. Tidak sempurna sholat ketika orang sudah pengen makan, makanan sudah siap. Jadi sunat makan terlebih dahulu. Kalau sudah lafal, kemudian baru sholat. Ternyata dengan makan pun, dengan persiapan mau sholat dari azan, kira-kira aja kalau azan berapa menit, gitu kan? Kemudian wudu berapa menit, kemudian apalagi setelah azan wudu, bersiap-siap melakukan berpakaian, kemudian sholat qobliyah, kemudian makan. Makannya jangan makan santai kayak di rumah makan. Orang makan, orang mau sholat kan. Ya, kalau azan 5 menit, ya kan, wudu umpamanya 5 menit. Wudu jangan azan lebih lama azan ya. Azan 5 menit, wudu 3 menit, 8 menit. Berpakaian berapa menit ya? 5 menit lah, kalau pukul rata aja 5 menit lah udah. Azan 5 menit umpamanya, wudu 5 menit, berpakaian 5 menit, qobliyah mah nggak bakal 5 menit ya, susah juga. Qobliyah umpamanya 5 menit, makan 10 menit ya, makan ya. Dikalikan aja, tinggal nambah-nambah. Itu masih masuk kategori waktu fadilah.
masih masuk kategori waktu utama. Jadi kadang kita nggak tahu kan awal waktu itu yang fadilah itu seperti apa. Apa hanya sebatas datang ke masjid sudah wudu langsung sholat qobliyah, apa itu? Ternyata enggak, lumayan panjang juga ternyata waktu fadilah itu. Tuh, ternyata lumayan panjang juga waktu fadilah itu. Setahu kita kan apa namanya, fadilah awal waktu itu cuman ajan langsung qobliyah, qomat, sholat awal waktu. Yang tertinggal enggak dapat awal waktu, setahu kita kan begitu. Ternyata banyak batasannya. Ajan, wudu, berpakaian, sholat qobliyah, bahkan plus jam makan. Artinya bukan berarti habis qobliyah makan. Artinya ini untuk mengetahui batas masih awal waktu, masih waktu afdol apa bukan. Tuh kan? Karena dalam hadis riwayat Imam Hakim, afdhalul amal as-shalatu fi awwali waktiha. Kalau di riwayat Imam Hakim pakai awalu, kalimat awalu. Amal yang paling utama adalah sholat di awal waktu. Kalau ditanya Nabi, ayyul amal afdal? Amal apa yang paling utama? As-shalatu ala wakti, nggak pakai awali, sholat dalam waktunya. Wal hajjul mabrur, haji mabrur, wal jihad fisabilillah, dan jihad fisabilillah itu lain lagi. Tuh, ini memang kita berbicara sholat yang afdolnya, yang waktu utamanya adalah di awal waktu. Kapan itu awal waktu? Nah, batasannya itu tadi ajan, wudu, berpakaian, sholat qobliyah, makan. Nah, itu aja. Nah, itu kira-kira ukuran menit sekian itu masih kategori awal waktu. Berarti kurang lebih setengah jam lah ya. Anggaplah setengah jam masih awal waktu lah. Soalnya bapak-bapak mau makannya lama, makan 2 piring kan itu ya. Ya, makannya lama itu. Tuh, itu waktu utama. Kemudian yang kedua, kalau yang pertama waktu utama, waktu fadilah, yang kedua itu adalah waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu waktu setelah yang tadi. Waktu setelah yang tadi, setelah lewat masa waktu fadilah, itu masuk waktu ikhtiar. Tuh, waktu ikhtiar itu waktu leluasa lah, kita mau salat juga di situ masih leluasa. Itu masih leluasa. Kalau umpamanya salat zuhur, qobliyah dulu, kemudian sholat zuhur, kemudian wirid, kemudian ba'diyah juga, ke asar masih lama itu, tapi udah lewat masa yang tadi, waktu afdol tadi, itu namanya disebut dengan waktu ikhtiar, waktu yang leluasa, waktu pilihan. Itu waktu pilihan itu ya waktu bebas lah, gitu, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan waktu jawaz. Waktu jawaz. Waktu jawaz itu kira-kira waktunya, waktu jawaz itu kira-kira waktunya sudah memasuki 1/4 waktu terakhir. Kalau umpamanya waktu sholatnya itu dari zuhur ke asar berapa jam? Sekarang jam 12 kan ya, sholat zuhur. Asar jam 3 lewat seperempat, lewat 27, 20 berapa tadi? Asar lupa tadi? Lewat 26 ya. Di handphone saya 27 tadi ya. Lewat 26. Berarti dari zuhur itu 3 jam 26 menit ya. 3 jam 26 menit. Nah, itu berarti kalau jam dari jam 12 sampai tengah 1 itu sholat awal waktu. Gitu aja biar paham gitu. Kita, walaupun kita nggak memastikan jamnya, ini kira-kira lah bayangan kita. Kira-kira bayangan. Sama kalau kita sholat juga, umpamanya yang angkat tangan pas pundak, pas telinga. Itu berapa senti Pak Ustadz dari telinga? Enggak mesti berapa senti, enggak diukur itu pakai sentian, enggak. Nah, ini juga seperti itu.
Ya, sampai tengah satu itu namanya waktu afdol. Waktu afdol. Nah, waktu afdol. Nah, kemudian yang kedua waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar dari tengah satu sampai seperempat atau waktu tinggal seperempat lagi. Seperempat dari umpamanya tadi 3 jam berapa? 3 jam 26 menit. 3 jam setengah lah kurang lebih umpamanya. Ya berarti kurang lebih sampai jam tengah 3 atau jam 3 itu waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar. Ya. Waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu waktu leluasa. Waktu leluasa. Nah, jam 3 kurang sampai jam asar tadi lewat 24 itu namanya waktu jawaz. Waktu jawaz, waktu boleh. Sholat enggak dosa, yang penting masih di dalam waktu, itu namanya waktu jawaz. Ya juju takhirus sholati walau isya'an bisyarti ayya'zama bifi'liha qabla khuruji waktiha. Boleh seseorang, kalau bilang hukum ini fikih ya, awas jangan dipahami oleh pemahaman awam. Ini kita kayak orang akademisi, harus paham. Boleh kalau berbicara hukum mengakhirkan sholat tidak di awal waktu, tidak di waktu ikhtiar yang leluasa tadi, tidak. Boleh mengakhirkan sholat dengan catatan dia komit akan sholat sebelum habis waktunya. Jadi umpamanya asar lewat 27, sebelum lewat 27 asar waktu zuhur, saya sudah zuhur. Dia jam 1 masih belum ngapa-ngapain, masih kerja. Jam 2 belum ngapa-ngapain. Tengah 3 jam 3 seperempat baru sholat zuhur. Enggak dosa dia. Karena dia sholat masih di dalam waktu. Karena itu waktunya waktu jawaz. Waktu jawaz ya waktu terakhir, seperempat yang terakhir. Tuh. Kemudian ada lagi waktu haram. Apa itu waktu haram? Waktu haram itu adalah waktu yang tidak cukup leluasa untuk melakukan sholat. Tahu zuhur sampai lewat 27, lewat 26, jam 15.26. Dia jam 12 lewat 25 atau lewat 24 baru sholat zuhur, itu sudah masuk waktu haram, karena dia tidak punya waktu yang leluasa menyelesaikan sholat zuhur di waktu zuhur, karena separohnya keluar dari waktu zuhur. Itu namanya waktu haram karena tidak leluasa. Ada juga waktu ujur. Waktu ujur itu bagi orang yang jamak takhir. Bagi orang yang jamak takhir. Orang yang jamak takhir umpamanya zuhur itu lewat 26. Dia sebelum lewat 26 dia sudah menyelesaikan sholat zuhurnya, padahal dia dalam kondisi jamak takdim, sudah niat sholat zuhurnya itu jamak takdim. Pas sholat yang keduanya, sholat asarnya, dia keburu sudah habis waktu zuhurnya, maka jamak takdim untuk yang keduanya sholat asar itu disebut dengan waktu ujur. Kalau ujur itu dimaafkan. Cuman sholat yang keduanya ini bagi khusus yang jamak takdim, kan seperti itu. Kalau khusus waktu zuhur, itu seperti itu para jamaah sekalian. Jadi pada dasarnya waktu-waktu sholat itu sekarang kita udah mulai tahu lah, udah mulai tahu. Makanya orang kadang santri makin pinter ngajinya, makin pinter baca kitabnya, banyak juga yang makin santai sholatnya. Iya,
makin santai sholatnya. Beda dengan orang yang baru hijrah. Baru hijrah, semangatnya menggebu-gebu, ilmunya belum ada, bagus malah. Sebelum waktu aja dia udah datang, udah siap. Masalahnya dia nggak tahu sehingga kadang mencibir, nyinyir, merendahkan kepada orang yang sholatnya tidak di awal waktu. Katanya tidak mementingkan sholat, tidak mengutamakan sholat, malah makan dulu, apa dulu. Padahal dia orang paham, orang ngerti, bisa membagi waktu, tahu ini waktu utama mana, waktu ikhtiar mana, waktu jawab boleh mana, waktu haram itu mana, waktu ujur mana, tahu orang tukang ngaji, nggak bisa disalahin juga pinteran dia, kan seperti itu. Nah ini para jamaah sekalian, itu makanya suka ada juga itu. Padahal jangan jadi kebiasaan. Sebaiknya kalau tahu waktu afdol itu adalah kurang lebih setengah jam pertama, seharusnya dia mengejar afdol, karena hadis Nabi tadi, afdol amal as-salatu fi awwali waqtiha. Tuh, utama salat yang paling utama adalah salat atau ibadah yang paling utama adalah ibadah di awal waktu. Salat di awal waktu. Jadi para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, prinsipnya yang harus dipahami, sholat itu sah kalau dilaksanakan di dalam waktunya. Karena termasuk salah satu syarat sahnya sholat nanti di depan harus sudah masuk waktu. Tuh. Kemudian yang masuk kategori ayat dalam surat Al-Ma'un, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wel bagi orang-orang yang sholat. Diancam orang yang sholat itu dengan neraka wel. Kalau yang nggak sholat udah nggak diancam, karena ke nerakanya aja udah pasti, udah wajib, nggak usah diancam-ancam. Nah, yang tukang sholat supaya lebih benar sholatnya itu diancam. Fawailul lil musallin. Siapa yang diancam orang-orang yang salat? Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu mereka yang dari salatnya sahun, lalai. Lalai ini apa maknanya? Ma makna hadil ayat ya Rasulullah? Apa makna ini ayat ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, humul ladzina yuakhiruna sholata an waqtiha. Yaitu orang yang mengakhirkan sholat an waktiha, dari waktunya. An itu apa? An itu kalau dalam alfiyah, dalam tata bahasa Arab, bimakna mujawajah. Bimakna mujawajah itu artinya kelewat. Kelewat. Itu yang tadi sholatnya di waktu yang haram. Itu sholat waktu yang haram, kelewat. Maka kelewat waktu sholat itu yang diancam. Ayo aja kerja, ayo aja ngoprek HP, lagi seru-serunya, tahu-tahu udah habis waktunya. Itu yang disebut dengan sahun, orang yang lalai dari sholat. Kita ngaji secara zahir aja, kita nggak ngaji bab sufi lalai itu seperti apa, tapi di dalam hadis Nabi menjelaskan seperti itu. Jadi an di situ, an sholatim sahun, an bimana mujawajah. Mujawajah itu melewati. Jadi melewati daripada waktunya. Kalau melewati daripada waktunya itu namanya waktu haram, apalagi waktu qada. Qada itu kan sholat yang di luar waktu. Kalau yang waktu haram yang tadi itu masih di dalam waktu. Kalau rakaat pertama dapat masih di dalam waktu, itu salat ada walaupun hanya 1 rakaat. Cuman dia haram karena waktunya keburu habis.
Tapi kalau rakaat pertama aja udah di luar waktu, itu namanya sholat qada. Sholat qada. Qada itu membayar hutang, namanya qada. Kalau cash bukan qada, ada. Kalau cash waktunya itu namanya ada. Itu. Umpamanya kita punya hutang pajak sampai 2019 Desember. Walaupun tanggal 31 dibayarnya itu masih ada. Tapi kalau udah tanggal 1 Januari itu walaupun dibayar namanya qada. Kan seperti itu. Seperti itu. Nah, kalau qada, ada qada karena uzur, ada qada yang tidak karena uzur. Kalau qada yang karena uzur berarti qada yang tidak berdosa. Kalau qada yang tidak ada uzur, qada yang memang tidak ada alasan yang bisa dimaafkan, maka dia wajib qada tapi tetap berdosa. Kalau yang ada uzur yang dimaafkan, ya cuman 2 alasannya, nanti ada di depan, tapi nggak apa-apa supaya hafal diulang-ulang kan pelajaran itu. Yaitu bahwa kalau dia tertidur atau dia lupa. Kan ujur sholat cuma 2, an-naumu wan nisyanu, tidur dan lupa. Kalau tidur dan lupa maka dia tidak berdosa kalau tertinggal sholat. Tuh. Man nasiya atau man nama anis sholati aw nasiyaha fa yusalliha iza zakaraha. Riwayat Imam Abu Daud. Barang siapa lupa atau tertidur sehingga meninggalkan sholat, maka hendaklah dia sholat ketika dia ingat. Artinya kalau lupa ketika dia sudah ingat, kalau tidur ketika dia sudah bangun. Belum zuhur, tidur dia, cuman tidurnya sebelum waktu zuhur masuk, jam tengah 12 dia tidur. Bangun-bangun jam tengah 4, berarti kelewatnya itu sebelum waktu zuhur. Nah, udah tidur, setelah waktu zuhur habis baru bangun, itu ada uzur namanya, itu ada uzur. Nah, yang seperti itu kodoknya tidak berdosa, dia wajib kodok dan sholatnya sunat, mengedepankan sholat yang tertinggal. Jadi zuhur dulu baru asar, tapi boleh asar dulu, setelah asar baru kodok zuhur, nggak dosa karena dia ada alasan, tertidur, malamnya kecapean, ngungsi karena banjir kan, seperti itu. Iya kan, nggak bisa tidur kan, seperti itu. Nah itu seperti, atau terlupa. Berbeda dengan tertinggal sholatnya, itu tidurnya setelah masuk waktu. Tahu udah ajan dari tadi, malah tidur. Ya, bangun-bangun udah habis waktu zuhur. Nah itu tidak ada uzur, tidak ada uzur. Kecuali dia sudah komit. Udah jam tengah 1 tapi ngantuk banget. Ntar zuhurnya tengah 3 atau jam 3. Yang penting sempet dah. Dia udah komit mau bangun. Tapi ternyata alarmnya nggak terdengar sama dia, saking pulesnya, kecapean. Lewat juga, maka tidak berdosa juga walaupun sudah masuk waktu, karena dia sudah ada azam, ada niatan sebenarnya sebelum habis waktunya saya mau sholat. Apa boleh buat, kecapean kan, tertidur seperti itu, alarm tidak terdengar kan, seperti itu. Tapi kalau dia kayaknya saya kalau tidur ini bablas, kayaknya nih bablas, gimana nanti aja, tidur aja, bener bablas, maka dia termasuk orang yang meninggalkan sholat tanpa ujur, berarti dia berdosa. Maka ketika datang waktu asar, dia wajib mendahulukan sholat zuhur ketimbang sholat yang punya waktu. Zuhur dulu karena dia tertinggalnya dengan sengaja. Tertinggalnya dengan sengaja. Makanya kalau santri subuh suka kesiangan mulu, santri gitu kan,
Santri yang lain santri mah nggak usah dibahas, yang santri aja yang udah tukang ngaji dari dulu. Kamu subuh jam 6. Lah saya kan tidurnya sebelum subuh, belum masuk waktu, jadi nggak dosa. Iya kan? Bangunnya udah kelewat, tidurnya kan nggak kan ujur kan, kecuali tidurnya udah azan. Kan tidurnya saya jam 4 habis ngeronda. Iya, jadi bangunnya siang jam 8. Dikirain orang soleh bener di sholat duha, padahal subuh. Iya, ada sayapnya soalnya itu, ada kunutnya kan. Nah itu, ini suka dipakai alasan santri-santri. Padahal kalau ditarik ke ilmu sufi, ilmu tasawuf, bagaimana pentingnya menjaga waktu. Karena kondisi itu bagaimana kita, kalau kita ingin menjaga waktu, makanya dimakruhkan setelah isya itu melakukan hal-hal yang lain. Dianjurkan segera tidur setelah isya kalau memang tidak ada keperluan. Makruh melakukan aktivitas yang tidak diperlukan untuk supaya menjaga waktu, paling tidak kalau tidak untuk tahajud, untuk bisa sholat subuh di dalam waktunya, tidak kesiangan. Itu seperti itu. Nah, yang lebih dahsyat kalau di Fathul Mu'in, Imam Ibnu Hajar itu mengatakan kalau orang tertinggal sholat dengan sengaja, maka dia haram melakukan apapun sebelum dia mengkodok sholatnya yang tertinggal tadi. Itu Ibnu Hajar seperti itu. Kecuali yang tidak bisa tidak. Yang tidak bisa tidak itu orang pengen BO, boleh BO dulu lah, nggak sholat nggak sebelum sholat tapi di luar itu haram. Dia sarapannya haram, kerjanya juga haram, ngojeknya juga haram, ngobrolnya juga haram, tidur laginya juga haram. Tuh, kalau menurut Imam Ibnu Hajar, sebelum hutangnya dibayar, sebelum dikodok itu subuhnya. Makanya orang yang suka sholat Idul Fitri, Idul Adha, datang paling awal, paling di depan, tempat ustaz aja ditempatin sama dia. Padahal subuh dia kagak sholat subuh, maka sholatnya pun menjadi haram. Sholat Idul Fitrinya haram, sholat Idul Adhanya haram, ke masjidnya juga dia berangkatnya haram, takbirannya juga dia haram. Kenapa? Karena dia belum sholat subuh, padahal sholat subuhnya dia tinggal dengan sengaja. Cari duitnya haram, kerjanya haram. Makanya orang yang ninggalin sholat nggak ada baiknya. Walaupun baik, nggak ada baiknya, gara-gara ninggalin sholat sengaja. Ini ngaji begini kalau yang dengar yang kagak sholat kesel bener, gedeg bener. Ini ustadz dari mana ini ya? Wah, emang begitu. Baca Fathul Mu'in, emang Fathul Mu'in kan begitu menyebutkannya. Tuh para jamaah sekalian, Allahu Akbar. Kemudian bagaimana saya mah sholatnya meninggalkannya sengaja. Dari dulu juga saya tinggalin. Kan yang dikodok itu yang kalau tertidur atau lupa. Saya mah tidur kagak, lupa kagak. Saya mah emang males. Saya tinggalin sholat. Berarti saya nggak usah dibayar dong, nggak usah dikodok dong, karena bukan tidur, bukan lupa. Ini satu pemahaman yang keliru yang dipahami oleh sebagian teman-teman kita. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah 4 mazhab itu tetap kalau tidur saja, kalau lupa saja itu harus dikodok, harus dibayar. Apalagi kalau meninggalkannya dengan sengaja, itu dalam usul fikih disebut mafhum muwafaqah mim babil aula, termasuk yang lebih utama, lebih penting harus dibayar. Jadi kalau kita dulu pernah ninggalin sholat, saya pernah ninggalin sholat Pak Ustadz, berapa kali? 15 tahun Pak Ustadz. Nah, 15 tahun. Ya 15 tahun dia. Kalau dia saat itu agamanya Islam, berbeda dengan ketika dia saat itu meninggalkan sholat, dia kafir. Kalau kafir, tadinya non muslim, maka tidak usah dibayar, tidak usah dikodok. Tapi kalau dia muslim, ketika saat meninggalkan sholat, maka semampu mungkin dia harus mengkodok sholat yang pernah dia tinggal ketika dia
dulu ketika menjadi muslim, ketika sudah akil balik, sudah mukallaf, sampai dia yakin bahwa sholat yang dia sudah tinggalkan dulu sudah terkodok semuanya. Jadi jangan dulu ngebanyakin sholat sunnah, ditertibin aja sholat kodoknya, tertibin aja. Kalau ditertibin sebenarnya mungkin agak keder juga. Tertib ini begini, mau sholat isya, dia kodok maghrib dulu, yang lain qobliyah maghrib, dia mah kodok maghrib. Yang lain qobliyah isya, dia mah kodok maghrib. Nanti yang lain qobliyah subuh, dia kodok isya. Yang lain nanti sholat zuhur qobliyah zuhur, dia kodok subuh. Itu namanya tartibul kodok, mentertibkan kodok. Itu tertib namanya kodok. Sebelum zuhur subuh dulu, sebelum sholat asar zuhur dulu, sebelum sholat maghrib asar dulu. Itu tartibul kodok. Cuman kalau begitu takut puyeng, keder. Saya mau habis maghrib lagi nggak apa-apa, habis isya lagi nggak apa-apa, habis subuh lagi nggak apa-apa, habis zuhur lagi nggak apa-apa. Saya mau didobel. Saya kan 10 tahun supaya cepat selesai 5 tahun. Sebelum zuhur saya kodok zuhur dulu, setelah zuhur kodok zuhur lagi 2 kali, satu sholat itu kodoknya 2 kali. Ya, saya ninggalin 5 tahun, 10 tahun jadi cukup 5 tahun saya kodoknya. Udah ketutup, nggak apa-apa. Kapanpun boleh. Kapanpun boleh. Kodok itu di waktu-waktu yang haram pun boleh. Kan sholat itu kan ada waktu yang diharamkan. Tuh, waktu yang diharamkan itu waktu bagi sholat-sholat sunat mutlak. Itu makruh tahrim. Ada haram, ada makruh tahrim. Ini yang jelimet di sini. Jelimet ini di sini. Kita haram mah tahu, asal haram ya haram. Yang kadang kita kurang paham itu adalah makruh tahrim. Tuh, makruh tahrim. Makruh tapi tahrim. Makruh ada 2, makruh tahrim, ada makruh tanzih. Makruh tanzih nggak dosa, cuman makruh, kurang bagus lah. Iya, kayak makruh tanzih itu makruh kalau sholat tidak pakai sesuatu yang nempel di pundak. Di sini makruh. Ini sholat makruh semua ini. Nggak pakai begini ya, nggak pakai ada sorban apa itu, makruh semua ini, makruh. Tapi nggak dosa, nggak dosa. Nggak pakai peci, makruh, ya. Nggak pakai sorban apa selendang, makruh, ya, makruh. Di kitab-kitab fikih disebutkan makruh. Tuh. Nah, tapi nggak dosa. Beda dengan makruh tahrim. Ya kalau makruh mah ya makan yang bau-bau, makan jengkol, makan pete, ya makruh itu semua ya. Tuh, makruh. Tuh. Ya punya hadas junub kita makan, makruh itu kan, seperti itu, makruh. Tapi ada, bukan makruh tahrim. Kalau makruh tahrim tapi makruh tapi dosa. Seperti waktu-waktu sholat yang diharamkan. Makruh tahrim ya seperti sholat sunat ba'da subuh, sholat sunat mutlak ya, ba'da subuh, sholat sunat yang tidak di waktu-waktu. Kalau sholat qobliyah subuh, sholat sunat fajar, kita biasa sholat sunat fajar, datang ke masjid udah qomat, ya ketinggalan sholat fajar. Mana ini nilainya lebih daripada dunia dan isinya. Ketinggalan saya qobliyah subuhnya. Maka setelah sholat pagi subuh, setelah berjamaah, maka dia langsung sholat sunat subuh. Itu diperintahkan oleh Nabi, dan itu masih dapat pahala dan tidak haram. Tapi kalau sholat istikharah, sholat tobat, sholat hajat setelah sholat subuh nggak boleh, haram. Tuh subuh pas terbit matahari nggak boleh. Makanya sholat isyraq kalau terbit di sini jam berapa terbit? Di sini ada baca terbit matahari nggak? Setelah subuh apa? Imsak subuh ada terbit nggak? Oh, batas subuhnya kapan nanti kalau nggak ada terbitnya? Batas sholat subuhnya nggak ada berarti. Oh beda berarti, ini yang agak murahan berarti ya. Biasanya ada kan? Ini ada itu untuk supaya nanti orang jamaah itu sholat isyraq. Tukar tambah deh nanti ya, itu yang ada terbit mataharinya. Terbit matahari itu penentuan ujungnya sholat subuh kan, waktu sholat subuh. Nah itu tidak pas ujungnya itu waktu terbit matahari, itu haram sholat sunnah. Tapi haramnya makruh tadi, makruh tahrim.
Makanya sholat isyraq itu digeser kurang lebih 10 atau 15 menit setelah terbit matahari. Itu sholat isyraq namanya. Tuh, nanti setumbak matahari, setumbak tinggi matahari, baru masuk waktu sholat duha. Tuh, mau sholat duha. Dan saya sering ngaji ke daerah Bekasi, di Bekasi kalau habis ngaji langsung pada sholat. Saya yang ngajar aja langsung pulang, nggak sholat dulu kan. Emang jarang sholat isyraq. Satu sisi baru terbit. Kalau pas terbit nggak boleh, harus agak bergeser waktunya kira-kira 10 menit, minimal 15 menit baru sholat isyraq. Tuh seperti itu. Jadi setelah subuh atau pas terbit matahari itu makruh tahrim. Pas tengah hari, pas istiwa, pas sebelum zuhur, kan zuhur itu nanti dijelaskan waktunya ketika sudah bergeser waktunya, udah Jawa. Bayang-bayang kita itu udah bergeser ke arah timur, berarti matahari udah ke barat. Itu namanya masuk waktu zuhur. Tapi pas di tengah ubun-ubun kita, itu namanya tengah hari. Bahasa Sundanya tangari. Tangari itu pada tengah hari disingkat jadi tangari, kan seperti itu. Itu waktu haram kalau kita sholat sunat. Waktu haram sholat sunat, nggak boleh. Tuh. Waktu duha sudah habis, waktu sholat sunat yang tidak ada waktunya nggak boleh. Sholat hajat di situ nggak boleh, sholat istikharah di situ nggak boleh, sholat tobat di situ nggak boleh, sholat sunat mutlak di situ nggak boleh. Tuh seperti itu. Nah kemudian yang keempat, setelah asar. Setelah asar juga makruh tahrim. Setelah asar itu makruh tahrim. Nah kemudian pas gurub. Apa itu gurub? Pas terbenam. Sunset apa sunrise? Ya? Sunset apa sunrise? Siapa yang biasa ke Bali nih? Sunset apa sunrise? Mah tahunya kita magicom ya di sana. Magic jar sunrise. Nah, itu haram. Jadi 5 waktu itu haramnya makruh tahrim. Perbedaannya dengan haram itu dalilnya qot'i. Dalilnya itu qot'i. Makan daging babi haram, makan darah haram, makan bangkai haram. Itu udah dalilnya qot'i. Kalau makruh tahrim itu dengan dalil-dalil yang bisa ditakwil, yang masih bisa dimaknakan dengan makna yang berbeda. Tuh makruh tahrim. Contoh umpamanya ya kalau yang tadi makruh tahrim itu tersebut haram untuk waktu-waktu sholat tertentu, waktu sholat sunat mutlak. Tapi kalau waktunya itu ada sebabnya harus sholat. Contoh apa? Gerhana bulan terakhir itu sampai setelah subuh masih ada waktu gerhana bulan sampai jam 6 lewat. Itu boleh kita sholat gerhana setelah sholat subuh. Itu kan? Tuh, itu seperti itu. Umpamanya gerhana matahari pas tengah hari yang tadinya nggak boleh, jadi boleh. Itu walaupun waktunya makruh, waktu haram. Tuh, habis asar gerhana mataharinya, kita sholat gerhana habis asar, nggak apa-apa. Sholat istisqa kan ada penyebabnya. Kenapa penyebabnya istisqa? Kemarau. Ya Allah, turunkan hujan, ya Allah, turunkan hujan. Pas dikasih hujan, waduh kebanyakan ya Allah banjir, kan seperti itu. Ya, tadi minta hujan dikasih hujan kebanyakan. Iya kan ditahan-tahan, jangan kata pawang, jangan ada hajat. Ada yang lagi gusuran apa tol segala macam. Jangan. Pas sudah nggak ketahan, udah mendoyot, blok pas tahun baru, udah sehari semalam, udah turun semua. Giliran situ hujan disalahin. Iya. Tadinya hujannya mah nggak bakal turun, ditembakin kan dari bawah tuh pakai petasan sama kembang api, dus jadi bocor. Nah itu jadi banjir kan seperti itu. Jadi boleh sholat istisqa di waktu-waktu yang tadinya makruh tahrim. Bisa ditakwil itu seperti itu. Sama seperti menguburkan mayit. Menguburkan mayit itu setelah subuh, tengah hari dan setelah asar itu makruh tahrim. Ternyata walaupun itu ada keterangannya makruh tahrim dengan berbagai macam pendapat, untuk menguburkan mayit di waktu-waktu tersebut ternyata tidak masuk yang haram.
dalilnya masih bisa ditakwil juga. Itu karena demi kemaslahatan mesti masa nunggu maghrib dulu itu, jadi lebih baik diselesaikan sebelum maghrib walaupun makruh. Makruhnya maksud makruh tanzih, makruh yang boleh, makruh yang tidak berdosa. Ini jadi kalau ngaji waktu-waktu sholat aja kita masih banyak yang belum paham, belum tahu gitu ya. Jadi kadang ada orang semangat hijrahnya hebat, waktu sholat gak paham. Buktinya apa? Habis sholat subuh dia langsung ba'diyah subuh ke belakang. Ada yang begitu. Habis asar ba'diyah asar dia. Itu. Oh, belum sempat tanya jawab ini ya. Nggak apa-apa, udah masuk waktu, nggak apa-apa. Jadi silahkan kalau sudah tahu waktu, ada waktu afdol, ada waktu ikhtiar, ada waktu zawaj, ada waktu haram, ada waktu uzur, kan seperti itu. Jadi harus tahu waktu, pembagian orientasi waktu. Tapi kalau ditarik kepada ilmu hati, kita dipanggil bos kita aja, kita langsung datang. Iya kan? Dipanggil sama bos kita langsung datang. Di atasan kita panggil, datang. Masuk kerja jam 7:30, jam 7 udah nongkrong. Itu manusia yang manggil. Masa Allah yang manggil melalui hambanya yang ajan muajin, dipanggil sama Allah kagak cepet-cepet datang, kagak sholat di awal waktu. Apakah kita lebih nurut kepada makhluk ketimbang Allah yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kepada kita? Kalau umpamanya kita hajinya telat, mapannya telat, kayaknya telat, suksesnya telat, itu bisa jadi dikarenakan kita sholatnya juga suka telat. Jadi kalau kita sholat di awal waktu, ketika disebut fadilah, ada keutamaan, pasti di situ ada rahasia yang Allah siapkan bagi orang yang mengejar waktu fadilah. Di hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah. Al-falahnya itu, kemenangan itu, kesuksesan itu yang akan Allah kasih bagi orang yang sholat di waktu afdol, waktu fadilah, kurang lebih setengah jam pertama setelah azan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.